4. Kapan perang diizinkan? Perang hanya diizinkan untuk membela diri. Umat muslim diizinkan dalam keadaan tertentu untuk berperang. Setiap pelajar sejarah Islam mengetahui bahwa Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya mengalami penganiayaan yang sangat berat ketika Islam mulai mendapatkan pengikut di Mekah. Lebih dari 100 dari mereka melarikan diri ke Habasyah, Ethiopia, namun penganiayaan di tanah air semakin menjadi-jadi. Akhirnya, kaum muslimin bersama Nabi SAW harus mengungsi ke Madinah, namun mereka tidak dibiarkan sendiri bahkan di sana, dan pedang telah diangkat oleh musuh untuk memusnahkan Islam dan kaum muslimin. Pada saat itulah Al-Quran mengizinkan mereka untuk berperang. Telah diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka telah dianiaya. Dan sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuasa menolong mereka itu. Yaitu, orang-orang yang telah diusir dari kampung halaman mereka tanpa alasan yang benar, melainkan karena mereka berkata, Tuhan kami hanyalah Allah. Al-Quran Surat 22 ayat 39 hingga 40. Maka, tujuan diizinkannya kaum muslimin berperang, bukanlah untuk memaksa orang-orang kafir menerima Islam, karena hal itu bertentangan dengan semua prinsip luas yang selama ini mereka anut. Tidak. Tujuan utamanya adalah untuk menegakkan kebebasan beragama, menghentikan segala bentuk penganiayaan agama, melindungi rumah ibadah semua agama, termasuk masjid. Ayat di atas berlanjut sebagai berikut. Dan sekiranya Allah tiada menolak keganasan sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentulah telah dirobohkan biara-biara, gereja-gereja, sinagog-sinagog, dan masjid-masjid, yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Al-Quran Surat 22 ayat 40. Dengan demikian, umat muslim diizinkan untuk berperang tidak hanya untuk menghentikan penganiayaan terhadap diri mereka sendiri dan menyelamatkan masjid-masjid mereka, tetapi juga untuk menyelamatkan gereja dan sinagog, bahkan, untuk menegakkan kebebasan beragama yang sempurna. Mereka hanya diizinkan untuk memerangi orang-orang yang memerangi mereka. Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, tetapi janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Al-Quran Surat 2 ayat 190. Ini bukan hanya terjemahan kami, yang merupakan terjemahan seorang Muslim. Bahkan dua terjemahan Al-Quran yang terkenal oleh umat Kristen di Inggris, yaitu George Sale dari abad ke-18 dan J. M. Rodwell dari abad ke-19, yang penulisnya menunjukkan bias kuat terhadap Islam dan menuduhnya menyebar dengan pedang, tetap terpaksa menerjemahkan ayat ini sebagai berikut. Dan perangilah demi agama Tuhan terhadap orang-orang yang memerangi kamu, tetapi jangan melampaui batas dengan menyerang mereka terlebih dahulu, karena Tuhan tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Sale. Dan perangilah demi tujuan Tuhan terhadap orang-orang yang memerangi kamu, tetapi jangan melakukan ketidakadilan dengan menyerang mereka terlebih dahulu. Tuhan tidak menyukai ketidakadilan semacam itu. Rodwell. Umat muslim diperintahkan untuk menghentikan pertempuran, jika dan ketika lawan mereka berhenti melakukan penganiayaan. Tetapi jika mereka berhenti, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan perangilah mereka sehingga tidak ada lagi fitnah, dan agama itu hanyalah untuk Allah. Tetapi jika mereka berhenti, maka tidak ada lagi permusuhan kecuali terhadap orang-orang zalim. Al-Quran Surat 2 ayat 192 hingga 193. Katakanlah kepada orang-orang kafir itu, jika mereka berhenti, niscaya akan diampuni bagi mereka apa yang telah lalu. Dan perangilah mereka sehingga tidak ada lagi fitnah, dan semua agama itu untuk Allah. Tetapi jika mereka berhenti, maka sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan. Al-Quran Surat 8 ayat 38 hingga 39. Tidak boleh ada penganiayaan atas dasar agama dan setiap orang harus bebas untuk memegang keyakinan apapun yang disukainya. Kata-kata, agama itu hanyalah untuk Allah, atau, semua agama itu untuk Allah, dalam ayat-ayat di atas memiliki makna bahwa agama adalah urusan antara manusia dan Tuhannya. Masalah hati nurani, di mana tidak ada seorang pun yang berhak campur tangan. Perhatikan bahwa dalam setiap dua kutipan di atas, syarat bahwa jika mereka berhenti, maka muslim tidak boleh memerangi mereka, ditekankan dengan disebutkan dua kali, sekali sebelum dan sekali sesudah perintah untuk memerangi mereka. Bahwa kaum muslimin enggan untuk berperang, dan tidak bersemangat atau antusias, juga dijelaskan dalam Al-Quran. Diwajibkan atas kamu berperang, padahal itu tidak menyenangkan bagimu, tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Al-Quran Surat 2 ayat 216. Maka,
Berperang adalah suatu keharusan yang tidak dapat dihindari, dan bukan suatu kesenangan bagi kaum muslimin. Keadaan yang menyebabkan kaum muslimin berperang juga diindikasikan dalam janji yang diberikan kepada mereka oleh Allah sebagai berikut. Maka orang-orang yang berhijrah dan diusir dari kampung halamannya, dan dianiaya di jalanku, dan berperang serta gugur, aku pasti akan menghapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan memasukkan mereka ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, sebagai pahala dari Allah. Al-Quran Surat 3 ayat 195. Mereka terlebih dahulu dipaksa berhijrah, diusir dari kampung halaman, dan dianiaya karena iman mereka. Setelah itu, sebagai kelanjutan dari cobaan mereka harus berperang dalam pertempuran, di mana banyak yang kehilangan nyawa. Demikian pula, rencana musuh terhadap Nabi disebutkan sehubungan dengan mengapa Muslim harus berperang. Dan, ingatlah, ketika orang-orang kafir merancang makar terhadapmu, wahai Nabi, untuk menangkapmu, atau membunuhmu, atau mengusirmu. Al-Quran Surat 8 ayat 30. Ayat lain yang menjelaskan mengapa umat muslim harus berperang, dan juga menjelaskan makna berperang di jalan Allah, Allah berfirman kepada orang-orang beriman sebagai berikut. Dan mengapa kamu tidak mau berperang di jalan Allah, dan membela orang-orang yang lemah baik laki-laki, wanita-wanita maupun anak-anak yang semuanya berdoa, ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari negeri ini, Mekah, yang zalim penduduknya dan berilah kami dari sisi Engkau pelindung dan berilah kami dari sisi Engkau penolong. Al-Quran Surat 4 ayat 75. Maka, berperang di jalan Allah adalah berperang demi laki-laki, wanita, dan anak-anak yang lemah dan tak berdaya yang berdoa kepada Allah untuk diselamatkan dari penindas kota mereka, Mekah. Perdamaian harus didahulukan. Jika musuh menawarkan perdamaian, kaum muslimin harus menerimanya. Dan jika mereka cenderung kepada perdamaian, maka hendaklah engkau pun cenderung kepadanya, dan bertawakallah kepada Allah. Dan jika mereka bermaksud menipumu, maka sesungguhnya Allah cukuplah bagimu. Al-Quran Surat 8 ayat 61 hingga 62. Sekalipun musuh berniat menipu dengan tawaran perdamaiannya, tawaran itu tetap harus diterima dengan bertawakal kepada Allah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah membuat perjanjian damai dengan musuh-musuhnya. Salah satu perjanjian tersebut menghasilkan gencatan senjata Hudaybiyah yang terkenal, dengan syarat-syarat yang merugikan kaum muslimin. Menurut syarat-syarat perjanjian ini, jika seorang kafir, setelah masuk Islam, bergabung dengan muslimin, dia harus dikembalikan. Tetapi jika seorang muslim bergabung dengan orang-orang kafir, dia tidak boleh dikembalikan kepada muslimin. Klausul perjanjian ini membatalkan semua tuduhan penggunaan kekuatan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Menawarkan perlindungan kepada musuh yang ingin belajar Islam. Selama keadaan perang dengan para penyembah berhala Arab, Al-Quran mengarahkan kaum muslimin. Dan jika seorang di antara orang-orang musyrikin itu meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah dia sampai ia mendengar firman Allah, kemudian antarkanlah ia ke tempat yang aman baginya. Demikian itu disebabkan mereka kaum yang tidak mengetahui. Al-Quran Surat 9 ayat 6. Penjelasan ayat ini sebagaimana diberikan dalam tafsir Arab klasik Al-Quran, yang ditulis lebih dari 1000 tahun yang lalu, adalah sebagai berikut. Kemudian antarkanlah ia ke tempat yang aman baginya, berarti kembalikanlah dia, setelah ia mendengar firman Allah, jika ia menolak menerima Islam dan tidak dinasihati oleh firman Allah yang dibacakan kepadanya, ke tempat yang aman baginya, yaitu ke tempat di mana ia aman dari kamu dan para pengikutmu, sampai ia mencapai tempat tinggalnya dan bergabung dengan kaumnya, para penyembah berhala. Tafsir Ibnu Jarir. Jorseil, yang disebutkan di atas, yang menghasilkan terjemahan Al-Quran pertama ke dalam bahasa Inggris, langsung dari bahasa Arab pada abad ke-18, dan merupakan seorang kritikus Islam yang memusuhi, menjelaskan makna ayat ini dalam catatan kakinya sebagai berikut. Anda harus memberinya jaminan keamanan agar ia dapat kembali ke rumahnya dengan aman, jika ia tidak menganggap cocok untuk memeluk agama Muhammad. Toleransi macam apa yang lebih besar dari ini? Bahwa seorang prajurit musuh, atas permintaannya, harus diberikan perlindungan saat ia belajar tentang Islam, dan jika ia memilih untuk tidak menerimanya, Muslim harus mengantarkannya dengan aman, kembali ke tempat asalnya, di mana ia aman dari Muslim dan bergabung kembali dengan musuh yang sedang diperangi Muslim. Tidak ada perubahan dari toleransi dalam wahyu-wahyu selanjutnya. Beberapa pihak mengklaim bahwa ajaran-ajaran yang diuraikan di atas, yang mengizinkan perang hanya untuk membela diri, telah diganti oleh wahyu-wahyu Al-Quran pada periode selanjutnya yang memerintahkan Muslim untuk melancarkan perang agresif terhadap semua orang yang tidak menerima Islam. Namun,
Merupakan fakta sejarah yang terkenal bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan pengampunan penuh terhadap musuh-musuhnya ketika beliau menaklukkan Mekah, hampir tanpa pertumpahan darah, tanpa mengharuskan mereka memeluk Islam, dan ini terjadi pada tahun ke-21 dari misi beliau yang berlangsung 23 tahun. Ini menunjukkan bahwa ajaran Islam tentang berperang hanya terhadap mereka yang pertama kali menyerang Muslim, dan mengizinkan kebebasan beragama, sama sekali tidak berubah. Untuk mendukung klaim perubahan ajaran di kemudian hari, sebuah teks Al-Quran sering dikutip sebagai berikut. Bunuhlah orang-orang musyrik di mana saja kamu temui mereka. Al-Quran Surat 9 ayat 5. Seketika melirik konteksnya menunjukkan bahwa adalah suatu penyimpangan mutlak untuk menyatakan bahwa ini memerintahkan Muslim untuk membunuh non-Muslim di mana saja dan di mana saja. Ayat-ayat di awal dalam surat 9 ini memberikan pemberitahuan kepada suku-suku penyembah berhala tertentu bahwa Muslim tidak lagi terikat oleh perjanjian damai dengan mereka karena suku-suku ini telah berulang kali melanggar perjanjian yang sama. Dua ayat sebelumnya menyatakan, Allah dan Rasul-Nya berlepas diri dari orang-orang musyrik. Kecuali orang-orang musyrik yang telah kamu adakan perjanjian dengan mereka, kemudian mereka tidak mengurangi sesuatu pun dari isi perjanjianmu, dan tidak pula menolong seorang pun yang memusuhi kamu, maka sempurnakanlah bagi mereka janjinya sampai batas waktunya. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa. Al-Quran Surat 9 ayat 3 hingga 4. Sangat jelas dari pengecualian ini bahwa hanya suku-suku musyrik yang akan diserang yang tidak memenuhi sisi perjanjian damai dari pihak mereka dengan kaum muslimin. Dalam ayat-ayat berikutnya, pelanggaran mereka disebutkan secara eksplisit. Mereka tidak menghormati ikatan kekerabatan maupun perjanjian dalam kasus orang beriman. Jika mereka melanggar sumpah mereka setelah perjanjian mereka dan mencaci maki agamamu, maka perangilah pemimpin-pemimpin kekafiran, sesungguhnya sumpah mereka tidak ada artinya, agar mereka berhenti. Tidakkah kamu akan memerangi suatu kaum yang melanggar sumpah mereka dan berniat mengusir Rasul, dan mereka menyerangmu terlebih dahulu? Al-Quran Surat 9 ayat 10 hingga 13. Mereka telah menyerang kaum muslimin terlebih dahulu, dan kemudian setelah membuat perjanjian untuk tidak menyerang mereka lagi, mereka berulang kali melanggar sumpah mereka. Inilah satu-satunya alasan mengapa Al-Quran sekarang menyatakan bahwa kaum muslimin tidak lagi terikat oleh perjanjian yang sama itu dan mengeluarkan pemberitahuan perang terhadap suku-suku ini. Hanya beberapa ayat kemudian kaum muslimin diinstruksikan. Dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya sebagaimana mereka memerangi kamu semuanya. Al-Quran Surat 9 ayat 36. Ini jelas merujuk pada pertempuran membela diri. Kemudian dalam Surat 9 ayat 40, Muslim diberitahu bahwa jika mereka tidak membantu Nabi, Allah tetap akan membantunya seperti yang dia lakukan ketika beliau melarikan diri dari Mekah ke Madinah hanya dengan satu orang bersamanya, dikejar oleh musuh pembunuh mereka. Ini menunjukkan bahwa, bahkan sekarang, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak percaya beliau membutuhkan kekuatan bersenjata untuk sukses, seperti halnya beliau tidak membutuhkan ketika beliau hampir sendirian menghadapi musuh. Kembali ke Quran Surat 9 ayat 5, bagian pertamanya berbunyi sebagai berikut. Maka apabila telah habis bulan-bulan haram itu, bunuhlah orang-orang musyrik itu di mana saja kamu jumpai mereka, dan tangkaplah mereka, kepunglah mereka, dan intailah mereka di setiap tempat pengintaian. Al-Quran Surat 9 ayat 5. Ini jelas merupakan pemberitahuan perang terhadap suku-suku tertentu tersebut. Ayat ini berbicara tentang tindakan-tindakan yang diizinkan terhadap tentara musuh dalam keadaan perang, bahwa sebagian dari mereka dibunuh dalam pertempuran, sementara yang lain ditawan. Adalah penyimpangan yang paling mengerikan untuk menggambarkan ini sebagai perintah umum untuk membunuh non-muslim secara sewenang-wenang atau untuk melancarkan perang tanpa syarat terhadap mereka. Ungkapan, bunuhlah musuh, di mana saja kamu jumpai mereka, juga telah digunakan dalam wahyu sebelumnya yang secara khusus membatasi perang hanya untuk membela diri, dinyatakan. Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, tetapi janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Dan bunuhlah mereka di mana saja kamu jumpai mereka, dan usirlah mereka dari tempat mereka telah mengusir kamu. Al-Quran Surat 2 ayat 190 hingga 191. Di sini tidak diragukan lagi bahwa, di mana saja kamu jumpai mereka, berarti di mana saja kamu menjumpai mereka yang telah memulai perang melawanmu. Sama dalam wahyu selanjutnya di dalam Surat 9. Poin lain yang menunjukkan bahwa tidak ada perubahan dalam ajaran selanjutnya adalah kedekatan, dalam susunan Al-Quran, antara ayat-ayat awal dan akhir. Sebuah ajaran yang disebut awal ada di dalam surat 8, ayat 61, yang dikutip di atas, dan jika mereka cenderung kepada perdamaian,
maka hendaklah engkau pun cenderung kepadanya. Sekarang dalam surat 9, ayat 5, yang berisi kata-kata, bunuhlah orang-orang musyrik di mana saja kamu jumpai mereka. Muncul hanya 19 ayat kemudian. Bahkan, dalam surat 9 yang dianggap kelanjutan surat 8 karena tidak dimulai dengan ayat pembuka yang biasa, dengan nama Allah, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sudut pandang kritikus kami menyiratkan bahwa Al-Quran memberikan ajaran yang berlawanan secara diametral dalam jarak 19 ayat, dalam hampir surat yang sama. Setidaknya tidak ada Muslim yang dapat menerima implikasi ini, terutama ketika disebutkan dalam Al-Quran. Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Sekiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya. Al-Quran Surat 4 ayat 82. Bagian kedua dari surat 9 ayat 5 kemudian, berbunyi. Tetapi jika mereka bertobat dan mendirikan salat serta menunaikan zakat, maka biarkanlah jalan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Islam memerintahkan bahwa jika mereka yang telah memerangi Muslim memutuskan untuk memeluk agama Islam, maka semua permusuhan terhadap mereka harus dihentikan dan mereka tidak boleh dihukum atas kerugian apapun yang sebelumnya mereka lakukan terhadap Muslim dalam pertempuran. Ini adalah masa ketika orang-orang secara umum menerima Islam secara bebas di seluruh Arabia, dan oleh karena itu jika ada di antara tentara musuh yang melakukannya, dia tidak lagi diperlakukan sebagai musuh dan tindakan masa lalunya harus dimaafkan. Ayat berikutnya, surat 9 ayat 6, telah dikutip sebelumnya yang mengatakan bahwa Muslim harus menawarkan perlindungan kepada musuh yang ingin belajar tentang Islam, dan kemudian mengantarnya dengan aman kembali kepada kaumnya, jika ia memilih untuk tidak menerimanya. Ini jelas menunjukkan bahwa Islam tidak disebarkan dengan mengancam akan membunuh non-Muslim tetapi dengan menjamin keselamatan mereka untuk mempelajarinya. Hubungan persahabatan dengan non-Muslim. Kadang-kadang ditegaskan bahwa Al-Quran melarang hubungan persahabatan dengan penganut agama lain. Faktanya adalah, dimanapun ada larangan untuk berteman dengan pihak lain, itu hanya berkaitan dengan orang-orang yang sedang berperang dengan Muslim, dan ini dinyatakan dengan jelas dalam Al-Quran. Boleh jadi Allah menimbulkan kasih sayang antara kamu dan orang-orang yang kamu musuhi di antara mereka. Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu karena agama dan tidak, pula, mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang memerangi kamu karena agama, mengusir kamu dari negerimu, dan membantu orang lain dalam pengusiranmu. Dan barang siapa menjadikan mereka sebagai kawan, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Al-Quran Surat 60 ayat 7 hingga 9. Ayat ini menetapkan prinsip umum bahwa Muslim dilarang berteman hanya dengan mereka yang memerangi mereka karena agama. Terlebih lagi, kata-kata pembuka memberikan harapan bahwa di masa depan, mungkin akan ada persahabatan antara Muslim dan mereka yang saat ini menjadi musuh mereka. Para kritikus Islam sering mengutip ayat berikut dari Al-Quran sebagai larangan persahabatan dengan penganut agama lain. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman setia, kamu. Al-Quran Surat 5 ayat 51. Persahabatan, apa yang dimaksud di sini sangat jelas dari konteksnya. Kata-kata yang langsung mengikuti dalam ayat yang sama adalah sebagian mereka adalah teman bagi sebagian yang lain. 5 ayat 51. Orang-orang Yahudi dan Nasrani yang disebutkan di sini bersekutu dengan para penyembah berhala Arab dalam perang mereka melawan Muslim dan pada awalnya mereka sendiri bukanlah teman Muslim. Ayat berikutnya menjelaskan lebih lanjut apa yang dimaksud. Maka engkau akan melihat orang-orang, Muslim, yang di dalam hati mereka ada penyakit, mereka bersegera mendekati mereka, Yahudi dan Nasrani. Seraya berkata, kami takut akan ditimpa bencana. Al-Quran Surat 5 ayat 52. Beberapa Muslim yang berhati lemah mencari bantuan dari orang Yahudi dan Kristen karena mereka takut akan dikalahkan dalam perang oleh para penyembah berhala Arab, padahal Allah telah menjanjikan kemenangan bagi Muslim. Persahabatan semacam inilah yang tidak diizinkan, yaitu yang didasarkan pada pencarian dukungan dari orang-orang yang kurang memusuhi karena takut akan musuh yang lebih agresif, dan oleh karena itu menunjukkan kelemahan iman dalam perjuangan sendiri. Hanya 6 ayat kemudian, Al-Quran menjelaskan jenis Yahudi dan Kristen mana yang dimaksud dalam surat 5 ayat 51, dengan siapa Muslim tidak boleh berteman. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang yang menjadikan agamamu sebagai ejekan dan permainan, yaitu, di antara orang-orang yang telah diberi kitab sebelum kamu, dan orang-orang kafir itu sebagai teman setia, kamu. Dan apabila kamu menyeru untuk salat,
mereka menjadikan seruan itu sebagai ejekan dan permainan. Al-Quran Surat 5 ayat 57 hingga 58. Beberapa ayat lain yang muncul sebelum dan sesudah Surat 5 ayat 51 secara meyakinkan menunjukkan bahwa ayat ini sama sekali tidak mengajarkan Muslim untuk menunjukkan kurangnya persahabatan terhadap Yahudi dan Kristen. Para kritikus kita hanya perlu melihat 3 ayat sebelumnya pada Surat 5 ayat 48, yang juga telah kita kutip di bagian lain dari buku ini. Di sana mereka akan membaca kata-kata berikut yang ditujukan kepada penganut semua agama. Bagi tiap-tiap umat di antara kamu kami berikan syariat dan jalan. Dan sekiranya Allah menghendaki, niscaya Dia menjadikan kamu satu umat saja. Tetapi Dia hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah lah kembali kamu semuanya. Lalu diberitahukannya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu. Al-Quran Surat 5 ayat 48. Ini menasihati para penganut berbagai agama, termasuk Muslim, untuk berusaha unggul dan mengalahkan pemeluk agama lain dalam berbuat kebajikan. Karena tujuan sebenarnya dari syariat dan jalan setiap agama adalah berbuat baik oleh para penganutnya. Perintah ini jelas tidak konsisten dengan, dan berlawanan dengan, sikap bahwa Muslim tidak dapat memiliki persahabatan dengan anggota agama lain. Hanya sedikit lebih jauh setelah ayat kontroversial Surat 5 ayat 51, kita membaca. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Sabah, dan orang-orang Nasrani, barang siapa di antara mereka beriman kepada Allah dan hari akhir, serta beramal soleh, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak, pula, mereka bersedih hati. Al-Quran Surat 5 ayat 69. Ini menempatkan Muslim, Yahudi, dan Kristen dalam kategori yang sama dalam hal keyakinan, bahwa mereka semua percaya kepada Allah dan hari kiamat, dan menjanjikan bahwa iman sejati pada kedua ajaran ini mengarah pada keselamatan. Selanjutnya, setelah menyebutkan bahwa yang paling keras di antara mereka yang menunjukkan permusuhan terhadap Muslim adalah Yahudi dan penyembah berhala Arab, ditambahkan. Pasti akan kamu dapati orang yang paling dekat persahabatannya dengan orang-orang yang beriman, ialah orang-orang yang berkata, sesungguhnya kami ini orang Nasrani. Yang demikian itu karena di antara mereka terdapat para pendeta dan rahib, dan sesungguhnya mereka tidak menyombongkan diri. Al-Quran Surat 5 ayat 82. Karena umat Kristen di sini disebut yang paling dekat persahabatannya dengan Muslim, ayat sebelumnya dalam Surat 5 ayat 51 tidak mungkin digeneralisasi untuk berarti bahwa Muslim tidak boleh berteman dengan orang Kristen manapun. Mengenai kaum Yahudi, ayat-ayat sebelumnya dalam surat yang sama, dalam Surat 5, mengisahkan sejarah mereka yang menyatakan bahwa Allah telah membuat perjanjian dengan mereka, yang kemudian mereka langgar dengan mengabaikan ajaran Taurat, Surat 5 ayat 12. Taurat telah diturunkan, memiliki petunjuk dan cahaya, Surat 5 ayat 44. Namun, sebagai akibat dari penyimpangan mereka, dari ajaran yang telah Allah berikan kepada mereka, dinyatakan. Kamu akan selalu mengetahui pengkhianatan dari mereka, kecuali sedikit di antara mereka. Maka maafkanlah mereka dan berlapang dadalah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Al-Quran Surat 5 ayat 13. Bagaimana mungkin, Al-Quran mengajarkan Muslim untuk tidak berteman dengan Yahudi manapun, sementara pada saat yang sama, dalam surat yang sama, menginstruksikan Muslim untuk memaafkan, dan berlapang dada, bahkan kepada Yahudi yang berkhianat terhadap mereka. Ayat yang dikutip di atas, bukanlah satu-satunya yang menyuruh Muslim untuk memaafkan Yahudi dan Kristen. Di tempat lain kita membaca. Banyak di antara ahli kitab yang ingin mengembalikan kamu menjadi kafir setelah kamu beriman, karena dengki dari diri mereka sendiri, setelah kebenaran nyata bagi mereka. Tetapi maafkanlah dan biarkanlah, sampai Allah mendatangkan perintahnya. Al-Quran Surat 2 ayat 109. Kata-kata, sampai Allah mendatangkan perintahnya, meramalkan bahwa Islam akan berhasil selama hidup mereka dan pada akhirnya mereka harus menghentikan upaya mereka untuk mengembalikan Muslim ke kekafiran karena upaya tersebut akan terbukti sia-sia. Ada tempat-tempat lain di mana Al-Quran berbicara tentang orang-orang baik di antara Yahudi dan Kristen. Mereka tidaklah sama. Di antara ahli kitab ada golongan yang jujur, mereka membaca ayat-ayat Allah pada waktu malam, dan mereka, pula, bersujud. Mereka beriman kepada Allah dan hari akhir, menyuruh berbuat makruf dan mencegah dari yang mungkar, dan berlomba-lomba dalam kebaikan. Mereka itu termasuk orang-orang saleh. Dan kebaikan apa saja yang mereka kerjakan, tidak akan diingkari, balasannya. Al-Quran Surat 3 ayat 113 hingga 115.
Dan di antara ahli kitab ada orang yang jika kamu titipkan kepadanya harta yang banyak, niscaya dia mengembalikannya kepadamu. Dan di antara mereka ada, pula, orang yang jika kamu titipkan kepadanya 1 dinar, dia tidak mengembalikannya kepadamu, kecuali jika kamu selalu menagihnya. Al-Quran Surat 3 ayat 75. Dan di antara kaum Musa, ada suatu golongan yang memberi petunjuk dengan kebenaran, dan dengannya mereka berlaku adil. Al-Quran Surat 7 ayat 159. Dan kami bagi mereka di bumi menjadi beberapa golongan, di antara mereka ada yang soleh dan ada, pula, yang tidak demikian. Al-Quran Surat 7 ayat 168. Muslim harus mengagumi, menghormati, dan menghargai Yahudi dan Kristen yang baik seperti itu, jauh dari menolak untuk berteman dengan mereka. Di satu tempat, Al-Quran mengajak Yahudi dan Kristen pada keyakinan dasar yang sama tentang keesaan Allah dan untuk mempraktikannya. Dikatakan, katakanlah, hai ahli kitab, marilah, berpegang, kepada suatu kalimat yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu, bahwa, tidak kita sembah kecuali Allah dan tidak kita persekutukan Dia dengan sesuatu pun, dan tidak, pula, sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling, maka katakanlah, saksikanlah, bahwa kami adalah orang-orang Muslim. Al-Quran Surat 3 ayat 64. Ini tidak lain adalah seruan persahabatan, mengajak Yahudi dan Kristen lebih dekat kepada Islam, sementara mereka tetap berpegang pada agama mereka sendiri. Jika mereka menolaknya, Muslim hanya mengatakan, kami adalah Muslim. Terakhir, namun tidak kalah pentingnya, Al-Quran secara tegas, mengizinkan Muslim untuk memiliki hubungan sosial yang erat dengan penganut agama yang diwahyukan sebelumnya, khususnya Yahudi dan Kristen. Izin ini diberikan dalam ayat 5 dari dalam surat 5 yang sama di mana ayat 51 yang sering disalahpahami muncul, yaitu, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman setia, kamu. Kita membaca. Makanan, sembelihan, ahli kitab halal bagimu, dan makananmu halal bagi mereka. Dan, dihalalkan mengawini, wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu, apabila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak, pula, menjadikan mereka gundik, simpanan. Al-Quran Surat 5 ayat 5. Bagian pertama, yang berkaitan dengan makanan, memfasilitasi pergaulan sosial. Beberapa agama melarang penganutnya makan dengan anggota agama lain. Ayat ini mengizinkan Muslim untuk memakan makanan yang disiapkan dan ditawarkan oleh penganut agama lain yang diwahyukan, khususnya Yahudi atau Kristen, jika makanan itu halal bagi Muslim untuk dikonsumsi. Dan Muslim dapat menawarkan makanan mereka sendiri kepada orang-orang dari agama lain, seperti yang mereka inginkan. Dengan demikian, Muslim dapat menjadi tamu dan tuan rumah bagi Yahudi, Kristen, dan penganut agama lain. Bagaimana mungkin Al-Quran kemudian melarang persahabatan dengan mereka? Bagian kedua menyatakan dengan sangat jelas bahwa sebagaimana seorang Muslim akan menikahi wanita Muslim yang suci, demikian pula ia dapat menikahi wanita yang mengikuti agama Yahudi atau Kristen secara khusus, yang mematuhi standar moralitas dan kesucian yang sama seperti yang diharapkan dari wanita Muslim. Tidak ada hubungan manusia di dunia yang lebih mencintai, ramah, dan intim daripada hubungan suami istri, dan ini secara tegas dan eksplisit diizinkan oleh Al-Quran, antara seorang pria Muslim dan seorang wanita Yahudi atau Kristen. Kebetulan, ayat ini menegaskan bahwa di antara orang Yahudi dan Kristen pun ada wanita yang sesuai dengan kode moral kesucian dan kemurnian yang sama yang ditaati oleh wanita Muslim. Maka, dapat dilihat bahwa jauh dari melarang Muslim untuk memiliki hubungan persahabatan dengan Yahudi dan Kristen, atau anggota agama lain, Al-Quran sebenarnya telah menghilangkan hambatan agama yang akan menghalangi hubungan semacam itu.